Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tutorial CorelDRAW untuk pemula. Sekali lagi, tutorial CorelDRAW untuk pemula. Sebelumnya, terima kasih atas kunjungan teman-teman di channel kami, Kelas Eduka. Belajar lagi, belajar terus, belajar bareng Kelas Eduka. Saya akan double klik untuk icon CorelDRAW-nya. Untuk kesempatan kali ini saya memakai CorelDRAW 2018. Tampilannya seperti ini ya, versi 2018. Kemudian untuk dokumennya saya buat new dokumen ya. Saya memakai ukuran HD, saya pakai pixel. Ya, ukuran HD sebagaimana telah kita tahu, kalau untuk HD ya 1280 kali 720 ya. Ini yang paling rendah, tapi HD yang bisa digunakan biasa. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin mencetak desainnya ya yang sudah teman-teman buat di CorelDRAW, maka pakailah CMYK ya, color modenya CMYK. Tapi kalau hanya untuk di-share di sosial media atau on screen atau HP atau laptop atau yang lain sebagainya, maka silakan teman-teman pakai color mode yang RGB. Di sini ada pilihannya pixel, ada mili, senti, meter, kilometer, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman pilih sendiri. Saya memakai pixel, tidak masalah. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di menu atas. Ini adalah menu di CorelDRAW 2018. Ini bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Ya, ini juga ada sub menunya, bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Kalau di sini sebelah kiri ini adalah tools yang biasa digunakan oleh teman-teman, oleh para editor untuk mengedit atau mendesain objek yang teman-teman mau buat. Ya, saya mulai dari Pick Tools. Pick Tool ini tools yang pertama yang sering digunakan ya. Misalnya saya buat segi 6. Pick Tool ini ya, Pick Tool ini fungsinya untuk memindah, untuk menggeser kanan bawah, pokoknya ke segala arah. Ini namanya Pick Tool. Kemudian di sini kan ada titik tiga ya, segitiga kecil di pojokan ini. Kalian klik, maka akan timbul di belakangnya Pick Tool ini ada Freehand Pick, ada Free Transform. Ya, fungsinya hampir sama, nggak jauh berbeda. Kemudian ini ada Free Transform. Free Transform ini untuk merubah, seperti ini ya. Ya, ini kita bisa rubah sesuka hati kita. Tapi saya biasa memakai Pick Tool karena lebih nyaman ya, terbiasa aja. Kemudian tools yang kedua adalah Shape ya, Shape Tool. Shape Tool ini fungsinya banyak sekali teman-teman. Misalnya ya, ini tadi kan Pick Tool kan seperti ini. Coba teman-teman lihat. Kemudian ketika saya pilih Shape Tool, maka akan berubah ada titik-titiknya seperti ini ya. Ini bisa kita ubah ke bentuk sesuka hati kita. Misalnya saya klik, ini tadi bentuknya segi 6 ya, saya rubah seperti bintang seperti ini, bisa ya, biar lebih bagus ya. Kita bisa rubah seperti ini. Nah, kemudian di sini ada smooth. Ini fungsinya smooth untuk kayak memperuncing gitu ya.
Maka kalau kita tekan terus, maka dia akan semakin tumpul, tidak memperuncing, mohon maaf, tapi semakin tumpul. Ya, kalau teman-teman lihat secara baik-baik, ini akan dia bergerak. Saya perbesar ya. Nah kan, maka otomatis dia akan bergerak sendiri. Ini fungsinya tadi apa namanya? Smooth. Smooth kan artinya kan apa nama? Halus ya. Jadi pergeserannya halus. Subtool juga bisa sih sebenarnya dibuat seperti itu. Misalnya ya, ini kembali ke subtool lagi. Kemudian saya mau buat ini agak tumpul, maka tinggal geser seperti ini. Bisa. Ya. Ini kan warnanya seperti ini. Kemudian misalnya saya pengen menghilangkan apa namanya outline-nya. Outline itu yang warna hitam ini. Saya tinggal ke gambar warna ini, warna putih yang silang, saya klik kanan sekali, maka akan hilang outline-nya. Kalau pengen nambah ya tinggal ini warnanya apa yang kita pengen tambah. Misalnya kita pengen warna biru, ya klik kanan jadi biru. Kalau tadi yang ini yang subtle ya, kalau small. Kalau ini smear, ya smear. Ya teman-teman bisa olah-olah sendiri ya. Teman-teman bisa olah sendiri untuk gambar-gambarnya. Ini tuh sebenarnya untuk apa ya? Untuk menggeser ya, untuk membuat tonjolan-tonjolan itu aja sebenarnya. Nah ini agak kurang aktif ya, biasanya aktif. Kalau ini apa namanya? Ini twir ini untuk membuat lengkungan seperti obat nyamuk, Ini coba saya nggak usah kasih. Nah saya buat. Kalau tadi smear, karena tadi ada outline-nya maka nggak bisa ya. Nah ini yang smear yang twirl tadi itu untuk membuat objek seperti bulat-bulat seperti obat nyamuk. Ya kalau saya teruskan seperti ini. Nah ya kan. Itu kalau twir. Attack juga sebenarnya bersama. Teman-teman pinter-pinternya aja. Kemudian repel. Kalau secara ini enggak, kalau di sini enggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau diperbesar coba otomatis akan bergerak sendiri. Demikian juga attract ya. Ini sebenarnya bisa teman-teman buat sendiri, gampang lah ya ini. Intinya ini subtool ini dan semisalnya ini fungsinya untuk merubah objek yang akan kita buat. Misalnya kita tadi mau buat bintang ya, bisa kita buat dengan subtool dan kawan-kawannya ini. Kemudian ada crop, ya ini crop tool. Ini ya kalau kita tahu ya crop tool dia fungsinya untuk mengcrop aja, maka akan hilang, kembalikan. Nah di belakangnya crop tool ada knife, virtual segment, delete, eraser dan lain sebagainya. Kalau eraser ya jelas ya untuk menghapus ya misalnya, atau tekan tombol X ya, tekan tombol X misalnya X, otomatis ditekan tombol X di keyboardnya, maka akan otomatis akan ada tools eraser. Kemudian ada zoom.
Di sini ada zoom out, zoom in ya untuk memperbesar, memperkecil. Ada pen ini tangan untuk menggeser seperti ini ya, atau klik H ya, ini fungsinya. Kalau zoom ini ya zoom out, zoom in dan sebagainya. Intinya ya untuk memperbesar atau memperkecil. Nah, ini kalau freehand, two point line, bezier pen, B-spline, polyline, three point curve dan lain sebagainya. Ini sebenarnya untuk menseleksi atau untuk membuat selection ya. Ini contohnya buat lingkaran. Saya buat bintang. Ini pakai smart. Ini ada freehand ya biasa. Kita membuat gambar sesuka hati kita ya. Kemudian ada two point line. Ini fungsinya untuk kotak gambar ya, garis ya, yang ya satu kali buat seperti ini. Teman-teman kalau sudah punya software Corel Draw-nya bisa teman-teman buka sendiri, teman-teman mainkan sendiri cara-caranya. Bezier, kalau Bezier ini gini. Misalnya kita mau menseleksi gambar. Ya, kita mau menseleksi gambar ini. Nah, ini kita bisa motong ini ya. Misalnya saya pengen motong ininya saja. Maka akan terpotong ini gambar. Bentuknya sesuai dengan garis ini. Ya, tadi ya. Ya, intinya freehand dan lain sebagainya di tools ini fungsinya salah satunya adalah untuk menseleksi. Misalnya tadi saya ingin membuat lubang yang ada di sini. Misalnya saya buat lingkaran. Saya ingin membuat gambar lubang ya, sesuai pola bulatan seperti ini di sini. Caranya klik ini dan klik gambar yang ingin kita buat kotak bulatannya. Kemudian ada intersect, ada trim ya. Kita buat trim bisa, atau kita bisa buat di sini ada simplify, ada nih, kita bisa buat seperti ini ya. Nanti biasanya teman-teman akan banyak main di sini, banyak main di seleksi seperti ini ya. Artinya teman-teman akan mudah sekali dalam menseleksi dengan memakai bentuk seperti ini. Kemudian ada bentuk rectangle, ada bentuk ellipse, kemudian ada bentuk-bentuk yang lain sebagainya ini. Kemudian ini ada huruf ya. Kita misalnya membuat hair, pakai hunter ya misalnya. Kita klik, atau apa, bukan klik ya, tekan tombol P di keyboard, maka otomatis akan di tengah.
Ini misalnya ya, ini teks yang kita gunakan. Jadi teman-teman bisa menggunakan icon huruf ya, huruf A di sini untuk membuat kalimat atau yang lain sebagainya, atau huruf-huruf lah. Jadi akan mudah sekali. Contohnya kalau di sini sama aja ya. Ini ada drop di sini ya, ini untuk ukuran saja. Ini ada yang penting di sini, salah satunya ada drop shadow. Misalnya saya buat apa tadi? Kelas eduka. Ya, sesuai dengan tema kita ya. Kelas eduka. Kita geser dulu biar lebih pas. Kelas eduka ini mau saya buat drop shadow. Soalnya ini tadi kasih warna nih ya. Saya kasih shadow, makanya dengan klik ini. Sebentar. Maka akan ada shadownya berwarna hitam di sini. Kalau misalnya teman-teman ingin menghapusnya, tinggal klik clear drop shadow. Di sini ada counter. Counter itu fungsinya contour ya, untuk membuat garis tebal di samping-sampingnya. Seperti ini. Ya. Nih contohnya, gampang. Atau misalnya teman-teman pengen membuat transparan, tinggal klik ini. Maaf ini ya, karena ada shadownya tadi ya, ada counternya, kita klik transparan misalnya ya, kita buat transparan bisa. Ini teman-teman bisa mengatur transparansi teman-teman kalau ini fungsinya untuk memberikan, misalnya saya pengen buat ini, kasih warna biru, ini fungsinya untuk mencomot warna yang kita inginkan ya. Kemudian kasih ini untuk memberikan warna. Setelah kita comot ya, kalau ini ya biar gampang, biar teman-teman tahu. Misalnya saya buat warna biru, merah aja lah. Kemudian saya ingin mewarnai huruf ini dengan klik ini sesuai dengan warna ini, namanya tone ya, maka otomatis sesuai dengan warna ini. Karena tadi ini saya kasih transparansi, maka warnanya transparan ya. Kalau saya hilangkan transparansinya, maka otomatis akan hilang. Misalnya maka hilang transparansinya dan sesuai dengan warna yang tadi saya ambil dari tone sini ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Salam dari kelas Eduka. Belajar lagi, belajar terus, belajar bareng kelas.